Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Judul video kali ini kita akan sama-sama membahas, itu judulnya kasih paham ke Malaysia, kata kenapa Indonesia tidak mau memperjuangkan bahasa sama-sama. Ya, sekali lagi tentang bagaimana ini menyangkut soal bahasa, yang dimana kita tahu, sama-sama tahu dan juga bangga Indonesia itu sudah terpilih menjadi bahasa UNESCO ya, yang itu membuat banyak penduduk Malaysia itu agak sedikit iri ya. Oke, kita akan bahas dulu videonya bersama-sama. Link original video di deskripsi. So without any further ado, let's play this video and let's do this. Let's go. Bahasa Melayu berpotensi besar diangkat sebagai salah satu bahasa dunia. Saya mencadangkan agar Datuk Seri Anwar Ibrahim dan YB Fahmi Fazil untuk segera menjalankan perbincangan dengan kerajaan Indonesia untuk menjadikan bahasa Malaysia Indonesia sebagai bahasa utama ASEAN serta pertubuhan dunia lainnya. Resmi mengatakan penolakan, ya. Nah, ini sesuatu yang wajar karena apa? Masalah harga diri ya. Bangsa Indonesia kok kenapa? Bahasa Malaysia Indonesia Malaysia gimana sih? Makanya kita dengarkan penjelasan dari para Assalamualaikum ahlinya. warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Indonesia Aryan tidak mau bersama-sama Malaysia. Oke, buat teman-teman yang klik video mengantarbangsahkan ini, bahasa Indonesia seperti biasanya, dan bahasa saya harapkan Melayu. mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat dan selalu bahagia. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke teman-teman ya, mungkin kita sama-sama ya sering mendengar profesor-profesor bahasa Malaysia yang membahas bahasa Melayu di sana dengan segala permasalahannya. Dan kita tahu bagaimana Malaysia gigih sekali untuk bisa memartabatkan sekaligus mengantarbahasakan bahasa Melayu di ranah yang lebih luas. Pernah satu usulan dari mantan Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob yang mengusulkan kalau bahasa Melayu bisa dipakai sebagai bahasa kedua ASEAN. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah penolakan dari Indonesia. Oke, tentunya bagi Indonesia ada alasannya. Untuk itu, pada video ini saya ajak teman-teman ya untuk melihat ya, buat yang belum paham kenapa Indonesia menolak untuk bisa diajak kerjasama, bisa memartabatkan bahasa Melayu. Pasti Indonesia punya alasan yang kuat. Oke, biar nggak penasaran, Ya, mungkin kita masih supaya ada paham yang sama-sama belum ya. paham. Simak terus sampai habis biar paham. Oke, sebelum kita berkomentar, kita lihat videonya. Jadi mungkin daripada pendapat Profesor Dr. Aminuddin yang merupakan pakar linguistik di sini, bagaimana melihat dari segi kesamaan dan perbezaan bahasa Melayu Indonesia untuk kita bawa ke pentas antarabangsa. Silakan Prof. Aminuddin. Baik, terima kasih Dr. Jessica. Saya pertama ingin menyambut pernyataan yang disampaikan Simak sampai oleh habis Prof. ya, biar Kamarudin paham. tadi, ya, bahwa kita mestinya sekarang ini mendudukkan dulu persoalannya. Yang kita maksud dengan bahasa Melayu oleh misalnya Perdana Menteri kemarin ya, itu rujukannya kemana? Ya, supaya kita itu berbicara dengan referensi yang sama. Nah, jadi dudukan dulu karena nomenklaturnya harus sama. Jangan-jangan yang dimaksud oleh orang Malaysia tentang bahasa Melayu itu tidak sama dengan yang dimaksudkan oleh kami bangsa Indonesia begitu ya. Nah, tadi Prof. Kamarudin sudah secara terperinci menjelaskan bahasa Melayu bagi orang Indonesia. Betul sekali, tadi juga Prof. Haris sudah menyebutkan, bagi kami ya tidak ada sedikit pun keraguan untuk mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Oke. Sama sekali tidak ada keraguan, dan itu adalah fakta yang tidak bisa dibantah gitu ya. Nah, tetapi sejak tahun 28 ya, pada tanggal 28 Oktober tahun 28 melalui Sumpah Pemuda kami menamai bahasa Malaysia, bahasa Melayu tadi dengan bahasa Indonesia supaya satu nafas dengan perjuangan bangsa Indonesia waktu itu yang sedang berjuang untuk merdeka. Ya, sudah mengakui tanah air Indonesia, kemudian bangsa yang satu, bangsa Indonesia, maka bahasanya pun dinamai bahasa Indonesia. Sebelumnya tidak ada istilah bahasa Indonesia.
Nah, oleh karena itu, ketika Indonesia merdeka ya, pada tahun 45, di tanggal 18 Agustus tahun 45, pernyataan bahwa bahasa Indonesia itu sebagai bahasa negara itu dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar tahun 45 dalam konstitusi, seperti halnya Malaysia ya, menyatakan bahwa bahasa Malaysia itu menjadi bahasa kebangsaan ya. Nah ini saya baru tahu kalau kemudian pada tahun 86 tadi disampaikan oleh Prof. Kamarudin itu berubah menjadi istilahnya menjadi bahasa Melayu gitu ya. Baru kali ini saya tahu. Nah, sementara ya bahasa Indonesia ini berkembang, jadi titik tolak perkembangan bahasa Indonesia itu sebetulnya adalah ketika tahun 28, kemudian berlanjut pada tahun 45 ketika merdeka, kemudian berkembanglah kebahasaan Indonesia, kesastraan Indonesia yang relatif berbeda dengan perkembangan bahasa Melayu, ya, sebagai bahasa asalnya, ya, sebagai bahasa induknya. Nah, bahasa Indonesia itu berkembang, saya menyebutnya jauh melebihi asal muasalnya begitu, ya, karena bahasa Indonesia itu setelah penetapan status, ya, perencanaan statusnya diangkat menjadi bahasa negara, itu dikembangkan korpusnya. Nah, melalui korpus ini kami punya mengembangkan kamusnya, mengembangkan ejaannya, mengembangkan tata bahasanya, begitu. Yang semuanya ini kami sebut dalam nama bahasa Indonesia. Sementara yang namanya bahasa Melayu bagi orang Indonesia itu adalah salah satu dari 718 bahasa daerah. Jadi ketika misalnya kita menyebut bahasa Melayu, asosiasinya adalah bahasa daerah. Ya. Nah, bahasa Melayu menurut catatan kami di Badan Bahasa itu di Indonesia ini ada 87 dialek, ya. Jadi bisa dibayangkan dari barat banyak juga sampai ya ke dialek timur, Melayu. ini bahasa Melayu ini sudah banyak sekali ragamnya gitu ya. Perbedaan dari masing-masing dialek juga kelihatan gitu. Nah, ada 87 ragam dialek bahasa Melayu. Jadi ketika misalnya dikatakan, oh mari kita perkasakan, mari kita jayakan bahasa Melayu menjadi bahasa antar bangsa, menjadi bahasa internasional, ya pasti saja kami akan menolak begitu. Karena mengapa kami harus menggunakan istilah itu? Karena bagi kami ini adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Malaysia. Kalau misalnya mau disebutkan, oke, kita sekarang bekerja bersama-sama menyebutkan bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia atau bahasa Melayu bagi orang Malaysia, ya, itu tidak ada masalah, ya. Tetapi kalau menyebut salah satu, nah ini pasti jadi masalah. Seperti halnya pengakuan, ya, dan pernyataan langsung dari Perdana Menteri, ya, Malaysia waktu hari Jumat bertemu dengan Presiden Joko Widodo mengatakan Presiden Joko Widodo sudah bersetuju. Ya kami tentu saja kelimpungan, ya. Kami bingung gitu. Dari mana ini asalnya? Karena ternyata Menteri Luar Negeri pun mengatakan memang ada usulan itu, tapi akan kami pelajari, ya, secara mendalam. Kemudian pada hari berikutnya, minggu berikutnya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi secara resmi mengatakan penolakan, ya. Nah ini sesuatu yang wajar karena apa? Masalah harga diri, ya, bangsa Indonesia kok kenapa tiba-tiba gitu mengusulkan bahasa Melayu. Bagi kami ya pasti akan harus bahasa Indonesia. Tentu kalau misalnya usulannya itu dua-duanya. Oke teman-teman ya, jadi kalian jika mau mendengarkan penjelasannya, kalian bisa dapatkan linknya di deskripsi. Jadi sebagian besar saya sudah mengerti kenapa sih Malaysia ini itu seperti ingin mengklaim segala hal yang ada di Indonesia. Seperti mereka nggak mau bahwa bahasa Indonesia itu, mereka nggak mau melepaskan itu berdiri kepada kedaulatannya sendiri dalam hal bahasa. Mereka selalu berpegang bahwa ini kok bahasa Malaysia, ini dari asalnya dari bahasa Melayu, jadi bahasa Indonesia adalah milik dari orang Malaysia. Seperti ya gambarannya, cara garis besar yang saya dengarkan dari pembahasan. Jadi ini soal harga diri, di mana Indonesia itu bukan Malaysia. Melayu itu bukan bahasa Indonesia, ya. Seperti kita bahas tentang bagaimana seorang bule yang kebingungan tentang bahasa Malaysia. Mereka
bule ini mempelajari bahasa Indonesia. Kemudian ada orang Malaysia mengirimkan undangan untuk datang konser secara gratis, tapi di situ ditulis percuma datang konser percuma. Itu kan percuma artinya untuk kita sia-sia kan, tapi bagi mereka itu percuma gratis. Ya, bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you and God bless, bye guys.